Masih dengan membahas bagaimana trik menjawab soal listening di TOEFL test. Nah, ini strategi yang kedua. Kalau strategi yang pertama kemarin yang paling menurut saya semuanya punya kesulitan tersendiri. Cuma kalau kita tahu strategi-strategi dan clue-cluenya, mudah-mudahan nilainya atau skornya kita lebih tinggi gitu ya. Meskipun vocabulary kita atau kita nggak paham apa yang diomongin ketika kita mendengarkan pembicaranya. Nah, strategi yang kedua adalah agreement expressions. Artinya ekspresi atau kalimat-kalimat yang menyatakan si B setuju terhadap si pendapat si A. Bahasa Indonesianya contohnya gini, ya, perempuannya ngomong, cuacanya bikin gua nggak nyaman deh. Nah, itu bahasa sehari-harinya ya. Cuacanya bikin gua nggak nyaman deh. Terus si laki-laki ngomong, banget. Nah, jadi you can say that again. You can say that again. Nah, ini contoh ekspresi-ekspresi yang menyatakan dia agreement expression, artinya si pembicara B setuju dengan apa yang dikatakan si A. Contohnya I'll say, sama aja maksudnya, gue setuju. Enggak langsung ditulis di sini I agree with you, enggak. Tapi ini adalah ekspresi-ekspresi sehari-hari. Kalau di dalam bahasa Indonesia pun ekspresi sehari-hari, iya, gue banget, bener apa yang lu ngomongin. Nah, jadi tidak dikatakan langsung saya setuju dengan kamu, tidak. Oke. Nah, I'll say, nah, me too, I do too, I am too, so do I, so am I. Nah, juga kan ini to dan so. Kalau di grammar itu artinya juga, ya. Okay. Me too, I do too, so do I, so am I. Okay. Nah, you can say that again. You can say that again. Nah, kalau diterjemahkan kata per kata sih, kamu dapat mengatakannya lagi. Artinya si yang menjawab ini setuju dengan apa yang dikatakan si A atau si pembicara sebelumnya. Oke, you're telling me, ya. Ini juga sering, you're telling me. Kamu sedang mengatakannya kepadaku. Artinya kalau diterjemahkan secara komunikatif, artinya saya setuju. Jadi tidak diterjemahkan kamu sedang mengatakannya kepada saya, bukan. Jadi ini adalah ekspresi atau colloquial expressions, kata-kata atau ekspresi sehari-hari yang menyatakan kita setuju terhadap apa yang dikatakan si pembicara yang pertama. Oke, jadi kita fokus ketika kita mendengarkan ini dari si pembicara B, ya. Jadi kita oh, apa sih yang dikatakan si A yang tadi? Misalkan kayak ini. Cuacanya bikin gua nggak nyaman. You can say that again. Artinya I agree with you. I agree with your opinion. I share your opinion with me. Gitu. Jadi di sini jawabannya adalah A, B, C, D yang menyatakan setuju atau sepemahaman. Ada kata shares. He shares the woman opinion. Artinya dia setuju dengan pendapat si perempuan tersebut, ya. Share di sini kalau diterjemahkan berbagi dengan opini si perempuan. Berbagi artinya saling, artinya berarti sama-sama setuju. Oke, kalau si yang B-nya ini dia tidak setuju dengan si perempuan tersebut. Ini menyatakan you can say that again. Ini menyatakan setuju. Berarti ini salah. He doesn't believe, berarti salah juga. He has his own opinion. Dia memiliki pendapatnya sendiri. No. Namanya juga you can say that again, berarti opini mereka sama. Berarti jawaban yang benar adalah he shares the woman opinion. Atau kalau ditulis he agree with the woman opinion, itu juga benar. He agrees with the woman opinion. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang pertama yang menyatakan agreement expression. Saya buat nanti contoh yang kedua mengenai agreement expression. Nah, ini contoh kedua untuk strategi 2 agreement expression. Jadi ini semua I'll say, me too, so do I, so am I. You can say that again, you're telling me. Ini artinya menyatakan kesetujuan si B dengan si pendapat si A. Nah, lihat ini contohnya. Man, yang laki-laki ngomong, I'm so happy because the class is over. Saya senang banget karena kelasnya sudah selesai. Jam pelajarannya sudah selesai. Si perempuan ngomong, saya juga, me too.
Nah, me too di sini ini menyatakan persetujuan dengan pendapat si laki-laki. Artinya dia juga sebahagia bahwasanya kelasnya setelah selesai. Lihat, jawaban yang benar adalah pertanyaannya, naratornya ngomong, what does the woman imply? Apa yang dimaksud dengan perempuan dengan pendapat me too itu? Oke. Nah, dia memiliki sesuatu, dia mempunyai sesuatu untuk dilakukan. No, ya. She has something to do. No. B, she is in the classroom. Ya, di kelas, tapi maksudnya me too di sini artinya bukan dia sedang di kelas, tapi setuju dengan bahwasanya dia bahagia juga bahwasanya kelas selesai. Nah, she is also happy because the class is finished. Ya. Dia juga bahagia atau senang karena kelasnya telah usai. Berarti jawaban yang benar adalah C. Coba kita lihat D. Dia senang membicarakan tentang ruangan kelas mereka, nggak ada hubungannya. Oke. Nah, jadi inilah ekspresi-ekspresi yang kita sering dengarkan di tes TOEFL atau tes listening di tes bahasa Inggris yang lain. Jadi ingat, ini menyatakan bahwasanya kalau di sini si laki-laki ataupun perempuan, berarti dia menyatakan bahwasanya setuju dengan apa yang dikatakan oleh si pembicara pertama. Oke, itu strategi yang paling gampang untuk menjawab tes TOEFL di 30 pertanyaan pertama short conversation. Saya Gunawan Tamunsaribu, I'll see you next with our topic. Bye.